Bab 431. Begitu David mengatakan itu, semua orang di aula segera menarik napas tajam. Bukan ketegasan David yang membuat semua orang bereaksi seperti itu, melainkan karena David sebenarnya mengatakan bahwa dia menyumbangkan 200 juta ke SMA Kota Su kemarin. 200 juta. Dilihat dari fakta bahwa David membeli rumah mewah bernilai miliaran dolar untuk Bibi Sally dan Bibi Diana dan juga memiliki hotel bintang 8 senilai puluhan miliar dolar, ini jelas bukan udara panas. Mata anggota keluarga Bobby dan Leslie berbinar. Akan sangat luar biasa jika ini untuk mereka. Namun, David menyumbangkannya. Queen juga sangat bersemangat saat ini. Setelah melihat mobil mewah yang dikendarai oleh sepupu iparnya dan paman Alex, dia akan bermimpi muncul di mobil mewah setiap hari. Jika itu terjadi, gadis-gadis cantik akan mengantre untuk masuk ke mobilnya. Perasaan itu sangat menakjubkan. Namun, jika dia ingin mendapatkan ini, dia harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan David. Jika dia bisa memiliki mobil dan rumah mewah seperti keluarga Bibi Diana, David bahkan bisa menghajarnya jika dia mau. Dia tidak akan menanggapi kutukan atau bahkan pukulan Daud. Dev, David menyela Queen tepat setelah dia berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Queen, jangan panggil aku seperti itu, aku tidak pantas kamu memanggilku seperti itu. Aku tidak akan berpisah denganmu tentang hal-hal yang terjadi ketika kita masih muda. Kita semua masih kecil saat itu, tetapi kamu berani memukulnya. Bibi Saliku dan aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk itu. Petik 2. Aku tidak memukulnya. Aku tidak sengaja mendorongnya. Queen berkata dengan lembut untuk membela diri. Meskipun David menempatkannya di tempat, dia akan menanggung ini demi mobil dan rumah mewah. Cukup, tidak masalah jika kamu mendorong atau memukulnya, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluargamu jadi jangan pikirkan mendapatkan keuntungan apapun dariku. Kata David tegas. Dia tidak akan membantu keluarga itu. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk meminta belas kasihan. Bukannya dia kejam, tapi semua yang terjadi di masa lalu masih segar dalam ingatannya. Ada begitu banyak malam ketika dia akan kelaparan dan kedinginan saat keluarga Bobby menikmati makanan mewah. Ada begitu banyak kesalahan Queen, tapi dia menyalahkan David dan kemudian David dipukuli sampai dia ditutupi bekas luka yang tidak sembuh-sembuh selama setengah bulan. Dia masih muda pada saat itu dan tidak mengerti cerita di dalamnya. Dia baru menyadari apa yang terjadi ketika dia bertambah tua. Mereka hanya melakukan ini untuk kompensasi 2 juta orang tuanya. Akan lebih baik jika dia mati. Kerugian 2 juta kemudian akan menjadi milik keluarga Bobby. Jika keluarga Bobby benar-benar memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, mereka akan memiliki 20 miliar sekarang, apalagi 2 juta. Sayangnya, penglihatan mereka terlalu dekat. Itu hanya 2 juta, namun dan itu mampu mengesampingkan hati nurani mereka. Karena mereka telah melakukan hal-hal ini, mereka harus menanggung akibatnya. Jika permintaan maaf berhasil, mengapa polisi ada? Jika bukan karena wajah paman Bobby adalah keluarga, David pasti ingin mereka merasakan siksaan. Dia sudah sangat baik kepada mereka karena tidak menyiksa seperti mereka menyiksanya saat itu. Sekarang, mereka tega meminta keuntungan. Teruslah bermimpi. Jelas bahwa David tidak memberi Bobby dan keluarganya kesempatan kedua ketika dia mengatakan itu. Wajah Queen memerah setelah mendengar itu. Karen juga memiliki ekspresi kecemasan di wajahnya. Bab 432. Meski Felicia tak angkat bicara, bukan berarti ia tak ingin seperti keluarga Tante Diana. Siapa yang tidak menginginkan mobil mewah dan rumah mewah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan jutaan setahun tanpa harus bekerja? Namun, dia tahu itu tidak realistis untuk meminta David memaafkan keluarga mereka. Lagi pula, apa yang dilakukan orang tuanya pada David sudah melampaui batas. Karenanya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk keluarga ini. Bobby membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pada saat ini, Diana keluar. Dev, biarkan masa lalu berlalu. Orang tua Anda telah meninggal, dan bagaimanapun juga mereka masih kerabat Anda. Anda tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Kamu sudah membuat sesuatu untuk dirimu sendiri jadi kamu harus mengatasi ini, bujuk Diana. Bobby dan keluarganya melemparkan tatapan penuh terima kasih kepada Diana. Bibi Diana, kamu tidak perlu memohon untuk mereka lagi. Saya tahu keluarga mereka terlalu baik dan saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mereka memperlakukan saya sebelumnya. Jika saya masih seorang siswa miskin, apakah mereka akan datang dan meminta maaf kepada saya? Tentu saja tidak. Mungkin saja mereka bahkan tidak akan melihatku ketika aku mati. Apakah ini yang harus dilakukan seorang paman? Plus, saya tidak hidup dalam kebencian. Sebaliknya, saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak memukuli saya sampai mati atau membuat saya mati kelaparan karena itulah mengapa mereka masih bisa duduk di sini dengan aman dan sehat. Dev. Diana ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi David berbicara lebih dulu. Bibi Diana, jangan bicarakan ini lagi, oke? Anda sudah baik kepada saya dan saya menghargai Anda, tetapi ketika menyangkut orang-orang ini,
Maaf, saya tidak bisa memperlakukan mereka sama seperti Anda. David berhenti berbicara. Cahaya di mata keluarga Bobby meredup seketika. Meskipun mereka merasa bahwa mereka memang sangat kejam kepada David sebelumnya, mereka menganggap bahwa darah masih lebih kental daripada air. David kaya sekarang, jadi bahkan jika dia tidak akan memperlakukan mereka sebaik keluarga Diana, dia setidaknya akan memberi mereka beberapa manfaat. Ambil Bobby dan Diana sebagai contoh. Kedua bersaudara itu bertengkar hebat tentang masalah David bertahun-tahun yang lalu, tetapi setelah Bobby datang untuk meminta maaf, Diana memaafkannya. Mereka berpikir bahwa David mungkin juga orang yang mudah bergaul, jadi mereka telah menunggu kesempatan untuk akhirnya datang untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, mereka juga berfantasi tentang hari-hari ketika mereka bisa tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Namun, David menamparkan wajah mereka hari ini. Impian memiliki rumah mewah dan mobil mewah pupus. Keluarga merasa ini agak sulit diterima. Terutama Queen. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa keluarga mereka akan segera tinggal di sebuah rumah besar di River City dan mereka bisa segera mengendarai mobil mewah bernilai jutaan dolar. Bagaimana dia bisa menghadapi teman-temannya sekarang? Dia akan diejek sampai mati. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terakhir kali David berada di rumahnya, dia trauma. Celia telah memegang tangan David dengan erat dan dia bisa merasakan suasana hati David berfluktuasi dengan hebat. Dia belum pernah melihat David begitu marah sebelumnya. Ini pasti keluarga yang meninggalkan David dengan rasa sakit yang tak terlupakan dan tak terhapuskan dan membuat David seperti ini. Celia juga menunjukkan rasa jijik saat melihat keluarga Bobby. Keluarga Leslie melihat apa yang terjadi pada Bobby dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, mereka merasa bahwa situasi mereka berbeda dari Bobby. Lagi pula, ketika David tinggal bersama Bobby, dia dianiaya oleh keluarga Bobby. Mereka hanya tidak membantu David, tetapi mereka tidak langsung melecehkan David sendiri. Hanya saja ketika suasana hati David sedang buruk, mereka tidak berani pergi dan menyodok beruang itu. Mereka hanya akan berbicara ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Ketika Diana melihat betapa tegasnya David, dia menghela nafas dan tidak berbicara dengannya lagi. Dia kemudian berjalan ke dapur setelah menepuk bahu David. David juga memegang tangan Celia dan mengikuti Diana ke dapur untuk membantu. Dia tidak ingin tinggal di sini dan melihat wajah orang-orang itu. David sepenuhnya terlibat dalam hal memasak. Meskipun Celia berasal dari keluarga kaya, dia tinggal sendirian di kota Su ketika dia berada di tahun senior, jadi dia belajar memasak juga. Jadi, tidak ada masalah ketika mereka berdua bekerja sama. Bab 433. Keluarga Bobby dan Leslie ditinggalkan di ruang tamu, bersama Alex. Kedua keluarga saling memandang dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Kata-kata David seperti baskom berisi air dingin karena menyiram semua gairah mereka. Awalnya, mereka berpikir untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari Diana sehingga mereka bisa mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, dan memiliki pekerjaan yang baik seperti keluarga Diana. Tanpa diduga, David tidak memberi mereka wajah sama sekali. David menyumbangkan 200 juta secara tiba-tiba, tetapi dia tidak mau membantu mereka. Kedua keluarga memiliki penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka saat ini. Jika mereka tahu bahwa David bisa begitu menjanjikan, mereka akan lebih baik padanya. Jika mereka memberi harga kecil atau sedikit peduli pada David, mereka akan dapat menuai keuntungan tak terbatas hari ini. Lihat saja Diana dan Sally. David tidak hanya memberi mereka rumah mewah bernilai jutaan dolar, tetapi dia juga mengatur pekerjaan santai dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak uang tanpa melakukan apa-apa. Semua orang tahu bahwa David hanya mencari cara untuk memberi mereka uang. Siapa yang tidak iri dengan kehidupan yang mereka jalani? Leslie dan istrinya lah yang paling merasa menyesal. Mereka memiliki banyak peluang untuk membantu David saat itu. Ketika David tinggal di rumah Diana, dia memiliki hubungan yang baik dengan Diana, jadi dia akan sering berkunjung. Namun, mereka pada dasarnya mengabaikan David, dan bahkan ketika David memanggilnya, dia tidak mau repot-repot mengakuinya. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan baginya untuk mengalami pembalikan keberuntungan. Mendesah. Leslie dan istrinya menghela napas berat. Mereka benar-benar menyesali ini. David, Celia, dan Judy membantu Diana di dapur bersama. Segera, 2 meja makan siang mewah sudah siap. Saat mereka sedang makan, Diana ingin mengatur agar keluarga David dan Bobby duduk bersama, tetapi David menolak. Pada akhirnya, keluarga Bobby dan Leslie duduk di satu meja, sementara David, Celia, dan Diana duduk di meja lainnya. Setelah makan siang, Diana ingin David tinggal lebih lama. Namun, David tidak ingin berada di dekat orang-orang seperti Bobby, jadi dia pergi bersama Celia dengan dalih bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah David pergi, keluarga Bobby dan Leslie benar-benar putus asa dan semuanya tampak lesu. Kalian, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa setiap anjing memiliki harinya. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jika Anda memperlakukan David sedikit lebih baik, Anda tidak akan berakhir seperti sekarang ini, kata Diana mencela.
Diana, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kami tahu kami salah, tapi apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada pil untuk memutar kembali waktu, jawab Leslie. Ya, apa gunanya membicarakannya sekarang? Bobby menjawab sambil menghela nafas. Tunggu sebentar lagi. Dave masih marah sekarang, tapi mungkin akan membaik setelah beberapa waktu. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Bibi Diana, apakah David benar-benar bos Golden Leaf Hotel, hotel bintang 8 tempat Anda bekerja? Queen bertanya. Semua orang memandang Diana dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Tentu saja, dia ketuanya, jika tidak, bagaimana dia mengatur agar kita semua bekerja di sana? Saya mendengar dari orang-orang di Departemen Keuangan bahwa semua gaji tahunan kami melebihi gaji manajer umum Golden Leaf Hotel. Petik 2. Lalu berapa yang kamu dapatkan setiap bulan? Tanya Queen lagi. Sekarang kita dapat 500.000 sebulan, jadi keluarga kita berempat dapat 2 juta sebulan, kata Diana. Orang-orang ini adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. 2 juta sebulan, yang berarti akan menjadi 24 juta setahun. Tuhanku, seru Queen. Yang lain juga kaget. Hati Bobby dan Karen berdarah. Untuk 2 juta, mereka membentuk niat buruk yang membuat David sangat membenci mereka. Jika mereka tidak melakukan ini, dengan 4 orang di keluarganya, 1 orang bisa mendapatkan 500.000 dolar sebulan sehingga seluruh keluarga akan memiliki 2 juta dolar sebulan dan 24 juta yuan setahun. Bab 434. Sekarang tidak hanya mereka tidak mendapatkan 2 juta, tetapi mereka juga membuat kerugian besar di sini. 24 juta setahun. Mereka berdua ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Mereka telah melepaskan hadiah besar sambil meraih memo. Tidak hanya ingin menamparkan diri sendiri, Leslie dan istrinya juga ingin menamparkan diri sendiri. Tidak, kamu tidak bisa menghitungnya seperti ini. Dave mengatakan bahwa kita juga bisa langsung ke keuangan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan. Dia meminta kami untuk belajar bagaimana mengelola hotel ini karena hotel ini akan diberikan kepada kami di masa depan. Seluruh keluarga Bobby dan Leslie merasa pusing. Tidak bisakah kamu menjaga mulutmu? Bagaimana Anda bisa memberitahu mereka semuanya? Alex bertanya dengan nada berat. Kami adalah keluarga, jadi apa yang harus ditakuti? Kata Diana acuh tak acuh. Huff, Alex mendengus marah. Semua orang akan menyembunyikan kekayaan mereka, tetapi istrinya memberitahu semua orang berapa banyak yang dia miliki. Dia belum pernah melihat betapa jahatnya orang-orang di masyarakat. Bibi Diana, apa yang akan dilakukan David jika dia memberikan hotel itu kepadamu? Queen terus bertanya. Saya mendengar dari manajer umum hotel bahwa Golden Leaf Hotel hanyalah sebagian kecil dari properti besar Dave dan aset Dave lainnya dikatakan bernilai lebih dari Golden Leaf Hotel. B. Bagaimana David melakukan ini? Dia bahkan belum lulus kuliah, kan? Tanya Queen tidak percaya. Kami tidak tahu, ketika kami mengetahuinya, Dave sudah mencapai ini. Petik 2. Feli, menurutmu Dave akan memaafkan kita? Bobby bertanya, tidak terlalu percaya diri. Bergantung, itu harus menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kita bisa dibilang sebagai orang yang paling dekat dengan Dave sekarang, kata Felicia merasa ragu. Diana, bukankah David menyerahkan hotel itu padamu? Anda harus dapat mengatur agar kami pergi bekerja di sana, kan? Manajer umum tidak akan berani menolak ini kecuali dia tidak ingin bekerja di sana lagi. Lagi pula, hotel ini akan menjadi milikmu di masa depan, kata Bobby tiba-tiba. Ketika Bobby mengatakan ini, semua orang tergerak. Benar, jika David tidak mau membantu, Diana masih bisa membantu mereka, kan? Meskipun mereka mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Diana, mereka seharusnya bisa hidup cukup layak dengan koneksi mereka dengannya. Sebelum Diana bisa mengatakan apa-apa, Alex tidak bisa lagi menahan diri. Bagaimana mereka akan menghadapi David jika dia membiarkan istrinya mengatakan ya kepada mereka? Seseorang tidak dapat mengambil otoritas yang tidak beralasan berdasarkan kebaikan orang lain. Jika mereka menyetujui ini, mereka mungkin juga akan terasing dari David di masa depan. Jangan pikirkan itu. Pertama, kami belum mengambil alih hotel, jadi kami tidak memiliki kekuatan ini. Bahkan jika kami melakukannya, kami tidak dapat membantu Anda sebelum David menganggukkan kepalanya. Daripada menyia-nyiakan upaya Anda untuk kami, mengapa tidak memikirkan cara mendapatkan pengampunan David? Hal-hal lain selain itu tidak bisa dinegosiasikan, Alex selangkah lebih maju dan berkata. Bobby, kakak iparmu benar. Anda harus mendapatkan pengampunan David sebelum Anda ingin kami membantu Anda. Dave memberi kami semua yang kami miliki sekarang, jadi jika dia tidak mengatakan apa-apa, kami tidak akan menawarkan bantuan apapun kepada Anda, kata Diana. Alex menghela napas lega. Untungnya otaknya masih bekerja dengan baik. Diana, kita. Cukup, mari kita tidak membicarakan ini. Mari kita bicara tentang hal lain. Bobby menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisanya juga berhenti berbicara. Bicara tentang sesuatu yang lain. Apalagi yang harus dibicarakan? Selain itu, mereka tidak tertarik pada hal lain. Bab 435.
Setelah David dan Celia meninggalkan rumah Diana, keduanya berkendara di sekitar pinggiran kota Su. Pemandangan di kota Su sangat menakjubkan dan mereka berdua bersenang-senang. Mereka tidak kembali sampai setelah gelap. Setelah kembali ke hotel, David menelepon Bibi Sally dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan keesokan harinya, dan dia hanya akan menemui mereka ketika dia kembali ke River City. Setelah apa yang terjadi di rumah Bibi Diana, David mungkin bisa menebak apa yang coba dilakukan Bibi Sally. Dia curiga bahwa dia juga bermain sebagai pelobi untuk dua paman David lainnya. Dua pamannya yang lain, seperti Leslie, telah bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan kompensasi ketika orang tua David meninggal. Pada akhirnya, David memilih Bobby, dan sejak itu mereka tidak pernah bersikap baik kepada David. David tidak ingin berurusan dengan orang seperti ini yang lebih menghargai uang daripada keluarga. Sally berpikir bahwa David pasti telah dipicu di rumah Diana hari ini, jadi dia tidak lagi memaksanya. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya David masih belum bisa melepaskan dendam di hatinya. David masih membawa Celia untuk berkeliling kota Su keesokan harinya. Celia senang berduaan dengan David. Dia tidak benar-benar ingin pergi ke reuni kelas, dia hanya ingin bersama David sepanjang waktu. Sore harinya, obrolan grup SMA menjadi ramai karena reuni kelas berlangsung keesokan harinya. Tidak masalah bagi teman sekelas yang tinggal tidak jauh dari kota Su. Namun, beberapa dari mereka yang jauh perlu mengatur waktu satu sama lain dan bergegas ke kota Su bersama. Clyde, teman-teman, mulai sekarang, 40 orang pasti akan datang ke reuni besok. Reuni akan diadakan di restoran Frangipani di kota Su dan makan siang akan dimulai tepat pukul 12. Saya harap semua orang akan datang lebih awal. Setelah makan siang, kita bisa mengobrol tentang kehidupan kami. Kemudian, kami akan makan malam di Frangipani juga. Setelah itu, kami akan pindah ke Dynamic Zone Entertainment Center untuk bernyanyi dan menari. Terima kasih atas semua dukungan Anda terhadap reuni kali ini. Teman sekelas, terima kasih, Clyde. Teman sekelas, terima kasih telah mengatur reuni ini, Clyde. Teman sekelas, Clyde, kamu sangat tangguh dan mendominasi. Kemudian, semua orang mulai mengobrol dalam grup. Clyde menunggu sangat lama dan Celia masih tidak mengatakan apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memperhatikan grup. Hari berikutnya. Reuni berlangsung hari itu. Karena reuni akan dimulai pada siang hari, David dan Celia tidak terburu-buru. Mereka baru mulai pelan-pelan menuju tempat berkumpulnya jam 10 pagi. Frangipani Restoran dapat dianggap sebagai salah satu restoran paling mewah di kota Su. Saat David dan Celia tiba, sudah banyak kendaraan yang terparkir di depan Frangipani Restoran. David hanya berhasil menemukan tempat parkir setelah menerobos kendaraan. Setelah memarkir mobil, David dan Celia berjalan menuju restoran. Saat memasuki aula, kedatangan David dan Celia menarik perhatian banyak orang. Tidak pernah ada orang dengan penampilan luar biasa dan temperamen elegan seperti David dan Celia di kota Su. Restorannya agak besar dan sudah hampir waktunya untuk makan siang. Apalagi ada banyak orang di sini. David tidak repot-repot mencari kamar pribadi satu persatu, jadi dia langsung memanggil pelayan, menanyakan lokasi spesifik kamar pribadi, dan kemudian berjalan bersama Celia. Setelah menemukan kamar pribadi, David bisa mendengar bahwa ruangan itu sangat ramai dari luar pintu. Dia bahkan mendengar beberapa suara yang dikenalnya, jadi dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Setelah membuka pintu, David menemukan bahwa ruang pribadi itu sangat besar dan tidak ramai sama sekali meskipun memiliki 4 meja di dalamnya. Jelas telah dirancang khusus oleh hotel untuk pertemuan kecil seperti itu. Sepertinya sudah ada lebih dari 30 orang di ruangan itu, jadi David meraih tangan Celia dan masuk. Semua orang sedang berbicara di dalam ruangan ketika mereka mendengar pintu terbuka sehingga mereka tahu teman sekelas lain ada di sini. Karena itu, mereka menoleh untuk melihat. Namun, semua orang segera membeku di tempat. Meskipun David banyak berubah, orang-orang ini telah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun. Jadi, mereka secara alami bisa mengenalinya. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat David dan Celia berjalan bergandengan tangan. Bab 436. Astaga! Semua anak laki-laki merasa hati mereka hancur. Sementara itu, saat gadis-gadis itu melihat David, mata mereka mulai berbinar. Dia sangat tampan dan sangat menawan. David memang tampan saat masih SMA, tapi badannya agak kurus. Ditambah lagi, matanya yang melankolis saat itu juga mencuri hati banyak teman sekelas perempuan. Meskipun dia mengantarkan makanan setiap hari, siswa perempuan di sekolah menengah tidak realistis seperti siswa perempuan di universitas. Saat itu, masih banyak gadis yang naksir David. Clay membelalakkan matanya saat dia menatap David dan Celia. Dia telah membuat banyak rencana untuk mendekati Celia selama reuni kelas ini. Itu adalah mimpinya di sekolah menengah dan dia selalu mengejar Celia. Meskipun Celia tidak pernah memperhatikannya, dia tidak pernah bisa melupakan Celia setelah bertahun-tahun. Celia bahkan muncul dalam mimpinya berkali-kali. Namun, saat David membawa Celia masuk, semua rencananya tampak sia-sia. Mata Clay berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dewi impiannya sebenarnya bergandengan tangan dengan mantan teman sekelasnya yang malang.
Dia berada di ambang ledakan. Halo semuanya, sudah lama sekali dan aku sangat merindukan kalian semua. Saya sangat merindukan masa-masa SMA, kata David sambil berseri-seri. Halo, semuanya, Celia menyapa semua orang juga. Ketika mereka berdua berbicara, mereka berhasil menarik teman sekelas yang membeku kembali ke dunia nyata. Clay juga kembali sadar, dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri sehingga dia segera menundukkan kepalanya. David, kamu dan Celia, kalian, salah satu teman sekelas laki-laki tergagap dan bertanya. Celia adalah pacarku sekarang, David tersenyum dan menjawab. Brengsek, David, kaulah orangnya. Setelah seorang teman sekelas mengatakan itu, dia mengangkat ibu jarinya ke arah David. David, kamu sangat luar biasa. Anda adalah idola saya. Kamu bahkan berhasil mengalahkan Dewi Celia. Teman sekelas laki-laki lainnya juga mengacungkan jempolnya ke arah David. Teman sekelas laki-laki lainnya berpura-pura sedih dan berkata, David, kembalikan Dewi Celia kepada kami. David, kamu menghancurkan mimpiku. Aku membencimu. Seorang teman sekelas perempuan berkata, apa yang kalian lakukan? Saya pikir David dan Celia sangat cocok bersama. Ya, saya pikir mereka juga cocok satu sama lain. Mereka seperti pasangan emas, pasangan yang dibuat di surga. Saya setuju. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Ruangan menjadi hidup kembali, bahkan menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Meskipun cemburu pada David, Celia bukanlah cangkir teh mereka meskipun David tidak ada dalam gambar. Dengan demikian, mereka pulih setelah beberapa saat. Clay adalah satu-satunya yang tidak bisa pulih dari berita ini. Dia sangat cemburu, tetapi dia masih harus memasang senyum di wajahnya. Senyum yang dipaksakan ini terlihat jelek, dan tidak sealami dulu. Setelah David dan Celia menyapa semua orang, mereka menemukan tempat duduk. David sedang mengobrol dengan beberapa teman sekelas pria yang dekat dengannya sementara Celia berbicara dengan teman sekelas wanita di sebelahnya. Bab 437. Kue beras, apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya David pada teman sekelasnya yang kekar di sebelahnya. Nama Rice Cake adalah Colby Rice. Dia adalah salah satu teman terbaik David di sekolah menengah. Karena keluarga mereka miskin, mereka sering bekerja paruh waktu bersama. Karena nama belakang Colby adalah Rice, semua orang memberinya julukan Rice Cake. Dia tidak marah tentang ini, dan dia memiliki senyum di wajahnya setiap hari. Hanya David yang tahu bahwa anak ini bahkan memiliki harga diri yang lebih rendah darinya. Apa salahnya nama panggilan jika dia bisa menyenangkan teman-teman sekelasnya dan bergaul dengan semua orang? Dev, aku sedang bekerja di lokasi konstruksi di kota Su bersama ayahku sekarang. Saya tidak bisa membandingkan dengan Anda karena saya tidak secerdas Anda. Anda masuk ke Universitas South River yang terkenal secara nasional bahkan saat Anda bekerja sambil belajar, kata Colby dengan iri. Dia benar-benar iri pada David. Selain masuk ke Universitas South River, dia bahkan berkencan dengan Dewi Celia sekarang. Ayah Colby biasa membandingkannya dengan David, dan dia akan meminta Colby untuk belajar lebih banyak dari David. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bakat dibutuhkan untuk belajar. David pintar dan dia bodoh. Ketika keduanya bekerja paruh waktu bersama, bos akan selalu memuji David sementara dia tidak pernah mendapat pujian. Namun, Colby memiliki keuntungan yang sangat baik, yaitu meskipun orang lain selalu memuji David dan menggunakan dia sebagai tolok ukur negatif, dia hanya akan merasa iri tetapi tidak pernah memiliki sedikit pun kecemburuan dan kebencian. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu adalah kehormatannya bahwa seseorang seperti David bisa menjadi temannya, yang membuatnya sangat bahagia. Itulah sebabnya David selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Colby bukan orang yang licik, dan dia tulus kepada teman-temannya. Ditambah lagi, dia tidak akan merasa iri atau benci hanya karena teman-temannya di sekitarnya lebih baik darinya. Kue beras, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat dunia? Bahkan mungkin lebih spektakuler dari yang Anda kira, tanya David. Aku ingin, tapi ayahku tidak mengizinkanku. Dia bilang saya tidak punya pendidikan dan keterampilan jadi saya hanya bisa menjadi pemulung jika saya pergi ke kota besar, kata Colby sedih. Kue beras, jika kamu ingin keluar dari kota Su untuk merasakan kehidupan yang berbeda. Hubungi saya setelah reuni dan saya akan mengatur sesuatu untuk Anda, kata David setelah memikirkannya. Dia merasa bahwa jika dia bisa membantu teman-teman sekelasnya yang dekat dengannya, dia harus melakukannya. Hanya butuh sedikit usaha untuknya. Saat ini, satu kalimat darinya sudah cukup untuk mengubah kehidupan orang normal. Ini adalah salah satu alasan dia datang ke reuni. Dia ingin datang ke sini untuk mengenang kehidupan sekolah menengahnya dan juga melihat beberapa teman sekelasnya yang dekat dengannya. Jika dia bisa membantu mereka, dia akan melakukannya. Betulkah? Terima kasih, Dev. Jika ayahku tahu aku ikut denganmu, dia pasti akan setuju. Saat itu, ayah saya selalu mengatakan bahwa Anda memiliki masa depan yang menjanjikan dan saya harus mengikuti Anda, kata Colby gembira. Selama dia kembali dan memberitahu ayahnya bahwa David adalah orang yang mengundangnya, ayahnya pasti akan setuju. Saat itu, ayahnya akan memberitahunya bahwa dia harus mengikuti jejak David. Kita semua adalah teman sekelas jadi kita harus saling membantu. Benar, di mana King Kong? Apa yang dia lakukan sekarang?
Tanya David. King Kong juga teman baik David di sekolah menengah. Karena dia tinggi dan memiliki lengan yang panjang, julukannya adalah King Kong. Colby ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. David ingin terus bertanya ketika seseorang masuk ke kamar. Itu adalah wali kelas mereka dari sekolah menengah, Giselle. Bab 438. Apakah semua orang di sini? Maaf, saya terlambat karena sesuatu yang muncul di menit terakhir, kata Giselle meminta maaf ketika dia masuk melalui pintu. Miss, Hans ada di sini. Silakan duduk. Anda tidak terlambat, merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk memiliki Anda di sini, Miss. Hans, kata Clay. Giselle melirik beberapa meja, dan setelah melihat David dan Celia, dia langsung menuju ke meja David. Kemudian, dia duduk di sebelah Colby. Halo, Nona Hans. Halo, Nona Hans. Halo, Nona Hans. Semua orang di meja itu menyapa Giselle. Halo semuanya, Giselle juga menanggapi sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia berkata kepada David dan Celia, David, Celia, halo. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk sekolah. Semua guru dan siswa di SMA Kotasu ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Dia sangat menghargai David dan Celia karena David menyumbangkan 200 juta ke Sioux City High 2 hari yang lalu. Ia juga merasa bangga karena bagaimanapun mereka pernah menjadi muridnya. Awalnya, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun baginya untuk dipromosikan menjadi direktur, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama waktu itu. Namun, tepat setelah David menyumbangkan uangnya ke sekolah, petinggi sekolah berbicara kepadanya dan memintanya untuk bersiap-siap menerima posisi sebagai direktur baru. Juga, mereka memintanya untuk tetap berhubungan dengan David karena dia adalah seorang dermawan besar. Uang yang keluar dari celah di antara jari-jarinya cukup untuk sekolah mereka naik beberapa tingkat. Semua ini karena Daud. Selain itu, sekolah juga bersiap untuk memberikan bonus besar kepada guru di tahun baru, dan berbagai subsidi dan tunjangan juga akan sangat meningkat tahun depan. Tidak hanya pendapatan guru yang meningkat, siswa juga mendapat hibah dan beasiswa. Inilah manfaat yang Daud bawa kepada mereka. Miss, Hans, sama-sama, saya hanya melakukan hal sepele untuk sekolah. Saya lulus dari SMA Kotasu, dan karena pengasuhan SMA Kotasu saya berada di tempat saya hari ini, jadi saya juga sangat berterima kasih kepada guru SMA Kotasu, kata David dengan sopan. Lebih dari 30 siswa di ruang pribadi memandang Miss Hans dan David dengan tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak mengerti apa maksud dari keduanya. David, apa yang terjadi? Mengapa Anda berbicara begitu misterius tentang hal itu? Mari kita dengarkan, tanya Clay. Ya, kenapa kamu begitu misterius? Beritahu kami agar kami juga bisa bahagia untukmu, salah satu teman sekelas menimpali. Tidak apa, saya hanya menyumbangkan sejumlah uang yang dapat saya sumbangkan ke sekolah. Bukan masalah besar, kata David. Oh, David, Anda menyumbangkan uang ke sekolah. Anda tidak mengantarkan makanan lagi. Anda bahkan punya uang untuk disumbangkan ke sekolah. Karena kamu sangat kaya, kamu harus membayar tagihan hari ini, kata Clay sinis. Saat itu, dia tidak memiliki dendam terhadap David. Dia adalah anak kaya sementara David adalah orang miskin, jadi mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun, saat dia melihat David bergandengan tangan dengan Celia, dia merasa bahwa David terlihat sangat menjijikan. Tentu, kata David. Dia tahu bahwa begitu hubungannya dengan Celia terungkap, dia akan menyinggung banyak orang. Lagi pula, Celia terlalu populer, dan Clay adalah salah satu orang yang biasa mengejarnya. Dia baik-baik saja dengan ini. Dia hanya perlu membayar tagihan, dan dia tidak kekurangan uang. Itu sudah beres kalau begitu. David Liddell akan membayar semua pengeluaran hari ini. Semuanya, ucapkan terima kasih kepada David, Clay semakin bersemangat saat mengatakan itu. Namun, hanya beberapa orang di ruangan itu yang menanggapinya. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Clay. Semua orang bisa melihat agresivitas dalam sikap Clay dan bagaimana dia sedikit melewati batas. Bab 439. Clay, apa yang kamu coba lakukan? Tanya Giselle. Dia juga memperhatikan bahwa anak ini hanya mencari masalah. Sebagai mantan guru para siswa ini, dia masih memegang otoritas tertentu atas mereka meskipun mereka telah lulus 3 tahun lalu. Dia bisa membuat mereka mematuhinya saat itu dan dia masih bisa melakukan hal yang sama sekarang. Nyonya, Hans, saya tidak mencoba melakukan apapun. Bukankah ini yang diinginkan David? Aku tidak memaksanya, kata Clay polos. Huff, dengar, David lebih tercerahkan darimu. Sekarang dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk sekolah, tapi bagaimana denganmu? Ya, Bu Hans, Anda benar. David selalu menjadi murid yang baik di hatimu dan tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Ketika saya mengajar kelas Anda, saya tidak memberikan bantuan khusus kepada David. Saya memperlakukan Anda semua sama dan itu masalah Anda yang tidak dapat Anda bandingkan dengan dia. Saat David duduk di bangku SMA, dia bekerja sambil belajar. Meski begitu, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk sebagai pengawas kelas. Clay tidak bisa berkata-kata.
Giselle memang memperlakukannya dengan baik pada awalnya. Secara akademis, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi pemantau kelas jika studinya juga buruk. Sangat sulit bagi kita semua untuk akhirnya berkumpul bersama, jadi tolong jangan bertengkar. Nona Hans, ini, ambil air. Clay, sebagai pemantau kelas, ini bukan sesuatu yang harus kamu katakan. David selesai dan menuangkan Giselle segelas air. Setelah keributan seperti itu, suasana di ruang pribadi juga sedikit khusyuk dan tidak ada lagi tawa seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang merasa bosan dan tidak berbicara, pintu kamar pribadi dibuka lagi. Dua gadis masuk. Salah satunya adalah mantan pacar David, Sarah, dan gadis lainnya tampak familiar, tetapi dia bukan dari kelas mereka. David tercengang saat melihat Sarah. Apakah seseorang dalam kelompok tidak mengatakan bahwa Sarah menderita kejutan besar terakhir kali? Kenapa dia ada di sini saat reuni? Halo semuanya. Halo, Bu Hans. Saya tetangga Sarah dan karena dia sedikit tidak stabil secara emosional saat ini, ibunya meminta saya untuk membawanya keluar untuk menjernihkan pikirannya. Secara kebetulan, Anda mengadakan reuni kelas, jadi saya mendaftar untuknya dan membawanya untuk mengobrol dengan semua orang untuk melihat apakah itu akan membantunya, kata gadis yang datang bersama Sarah. David merasa sedikit tertekan. Apakah kamu tidak menyakitinya dengan niat baik? Apakah dia yakin Sarah tidak akan lebih terkejut lagi saat melihatnya nanti? Ketika Celia melihat Sarah, dia meraih tangan David dengan erat di bawah meja. Gadis itu membawa Sarah ke meja untuk duduk. Sementara itu, Sarah tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya rumor itu benar, dan dia sangat terkejut. Kedatangan Sarah dan gadis itu menghilangkan suasana membosankan di dalam ruangan saat ini. Apa yang terjadi dengan Sarah? Seorang teman sekelas bertanya. Dokter mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi dia mengalami kejutan hebat yang membuatnya menjadi sangat tertutup, jadi dia membutuhkan seseorang yang akrab dengannya untuk membawanya kembali ke kenyataan. Pada saat ini, sebagian besar orang memandang David lagi. Orang yang paling akrab dengan Sarah seharusnya adalah David. Lagi pula, mereka telah bersama selama beberapa tahun, tetapi David pura-pura tidak melihat itu. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Sarah karena dia sudah memiliki Celia sekarang. Clay mulai memperhatikan semua orang lagi. Bagaimanapun, dia adalah pemantau kelas dan dia juga yang menyelenggarakan acara ini. Tidak peduli apa pendapatnya, mereka seharusnya membicarakannya setelah reuni. Dia hanya meminta David untuk membayar karena dia sangat kesal saat melihat David masuk bersama Celia. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk memanggang David sebentar, dia tidak benar-benar ingin David membayar. Jika David membayar tagihan untuk pesta yang dia selenggarakan, itu akan merusak reputasinya. Teman-teman sekelasnya pasti akan membicarakannya di belakang. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Clay menghitung jumlah orang dan menyadari bahwa semua orang ada di sana. Karena itu, dia memanggil pelayan dan meminta mereka untuk mulai mengeluarkan makanan. Bab 440. David terus menghindari Sarah agar dia tidak melihatnya. Namun, karena ada meja di antara mereka, dan Sarah terus menunduk sepanjang waktu dan tidak melihat sekeliling, dia tidak pernah memperhatikannya. Makan siang segera disajikan, jadi semua orang melupakan ketidaknyamanan dari sebelumnya dan mulai hidup. Yang bisa minum akan minum alkohol sementara yang lain hanya minum non-alkohol. Beberapa peminum yang lebih aktif dengan toleransi alkohol yang baik mulai bersulang di setiap meja. Clay juga sedang bersulang. Ketika dia berada di meja David, Clay pertama-tama memanggang Giselle. Mes, Hans, itu salahku barusan jadi aku minta maaf. Saya tidak boleh berbicara dengan Anda seperti itu, seperti kata pepatah, seorang guru sama pentingnya dan superior seperti ayah sendiri. Meskipun kami telah lulus, kami tidak akan pernah melupakan ajaran Anda. Clay, kamu pintar dan jika kamu fokus pada studimu, kamu mungkin tidak lebih buruk dari David, tetapi kamu lebih tertarik pada aspek sosial, jadi itu sebabnya saya menunjuk kamu sebagai pemantau. Itu agar Anda bisa lebih sering berinteraksi dengan teman sekelas Anda di kelas dan mengatur kegiatan bersama dengan kelas lain untuk melatih Anda. Saya juga sangat optimis tentang Anda, kata Giselle sambil memegang minumannya. Saya mengerti, terima kasih atas kultivasinya, Bu Hans. Aku sangat ceroboh sekarang dan aku minta maaf. Maafkan aku, kata Clay tulus. Tidak apa-apa, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Hari ini adalah pertemuan pertama kami setelah lulus. Bagaimana kalau bersulang untuk mes? Hans, mari kita doakan mes. Hans kesehatan yang baik dan kelancaran di tempat kerja. Segera setelah Clay selesai berbicara, semua orang berdiri dan berkata serempak, baiklah, kami doakan kesehatan Nona Han dan kelancaran pekerjaan. Giselle juga berkata, terima kasih atas berkah Anda. Saya juga merasa terhormat bahwa kelas Anda adalah kelas yang paling menjanjikan di antara semua wali kelas yang telah saya ajar. Tidak hanya ada Celia, cahaya terdepan dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Salt River, tetapi juga David, seorang jenius bisnis yang telah menjadi bos besar ketika dia bahkan belum lulus. Petik 2. Setelah Giselle selesai berbicara, semua orang di ruangan itu memandang David bersama. Mereka tahu tentang Celia sebagai pemimpin utama Provinsi Sungai Selatan di pintu masuk perguruan tinggi. Ujian.
Namun, kapan David menjadi bos besar? Mengapa mereka tidak tahu tentang ini? Mereka semua sangat bingung. Seorang siswa yang mengantarkan makanan saat dia belajar di sekolah menengah sekarang menjadi bos besar 3 tahun setelah lulus dari sekolah menengah. Apalagi dia bahkan belum lulus dari universitas. Siapa yang akan percaya ini? Orang-orang di ruangan itu yang tidak mengerti situasinya tidak akan percaya ini. Giselle juga awalnya tidak percaya akan hal ini. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Semua orang sedang menunggu roti panggang. Dengan itu, semua orang menekan pertanyaan di hati mereka. Mereka berpikir bahwa dia perlu bertanya apa yang terjadi nanti. Ketika Sarah mendengar nama David, ekspresi wajahnya berubah secara nyata. Jelas bahwa nama ini memicu sesuatu dalam dirinya. Setelah semua orang memanggang Giselle, mereka duduk. Kemudian, Clay memanggang semua orang satu persatu. Saat giliran David dan Celia, Clay berkata, "David, Celia, biarkan aku bersulang untukmu. Aku benar-benar mempermalukan diriku sekarang, jadi tolong maafkan aku." "Tidak apa-apa, kita semua sekelas. Saya tidak akan mengambil masalah kecil seperti itu ke dalam hati. Karena saya harus menyetir, saya tidak akan minum." "Maaf," ucap David. "Aku juga tidak bisa minum, maaf," kata Celia. "Tidak apa-apa, kamu bisa minum minuman non-alkohol saja." Clay memaksakan senyum di wajahnya dan berkata. Roti panggang itu segera berakhir. Semua orang sedang makan sambil mengobrol sekarang. Bab 441. Tepat ketika semua orang akan bertanya kepada David apa yang dimaksud mes Hans dengan bos besar, Sarah tiba-tiba berdiri. "Sarah, ada apa?" Gadis yang duduk di sebelah Sarah bertanya. Semua mata tertuju pada Sarah. "Permen, terima kasih," kata Sarah. "Sarah, apakah kamu sudah pulih?" "Itu bagus, dokter, itu benar. Saya membuat keputusan yang tepat untuk membawa Anda ke reuni kelas Anda. Orang tuamu akan sangat senang ketika mereka mendengar tentang ini," kata gadis bernama Candi dengan gembira. Terima kasih, terima kasih." Setelah Sarah selesai berbicara, dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan langsung ke David. David sedikit tidak berdaya. Sarah telah melihatnya. "David, bisakah kamu memaafkanku? Aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak awal," kata Sarah dengan suara tercekat. "Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaannya masing-masing," kata David serius. "Tapi kebahagiaanku bersamamu. Apakah ada harapan untuk kita? Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi?" Petik 2. "Maaf, aku punya Celia sekarang. Celia saat ini adalah pacarku, tapi aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." David memegang tangan Celia dan berkata. Sarah menatap Celia sementara Celia kembali menatap Sarah juga. "Celia, aku tahu kamu menyukai David ketika kamu masih di sekolah menengah, jadi setelah aku mulai berkencan dengan David, aku sengaja menjauhkannya darimu karena aku cemburu padamu. Kamu cantik, kamu pandai di sekolah, dan latar belakang keluargamu juga baik, tetapi aku tidak menyangka, pada akhirnya, aku akan mendorong David kepadamu sendiri. Saya harap Anda akan memperlakukan David dengan baik di masa depan, karena dia adalah orang yang hebat. Kurasa aku tidak ditakdirkan untuk ini, dan aku berharap kalian berdua bahagia di masa depan." Sarah selesai berbicara sambil terisak. Kemudian, dia menutup mulutnya dengan tangan kanannya dan berlari keluar dari kamar pribadi sambil menangis. Dia tahu bahwa meminta pengampunan David akan menjadi permintaan yang berlebihan dan dia siap secara mental ketika dia berjalan ke David. Namun, dia tidak mau menyerahkan secercah harapan. Setelah melalui banyak hal, dia tahu bahwa David adalah orang terbaik untuknya. Ketika David hanya memiliki $100 untuknya, dia akan menghabiskan $90 untuknya, meninggalkan dirinya hanya $10 untuk mengisi perutnya. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan orang lain yang akan memperlakukannya seperti ini. Dia telah mengubur kebahagiaannya dengan kedua tangannya sendiri. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena sia-sia. Selama periode ini, dia selalu menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi dia linglung dan enggan untuk berbicara. Baru setelah dia mendengar nama David, dia kembali sadar dan ingin berjuang untuk secercah harapan terakhir. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, inilah hasilnya. Sarah, gadis bernama Candi, bergegas keluar. Ruangan itu sunyi lagi dan semua orang menatap David. "Kenapa kalian semua menatapku? Makan. Ini bukan salahku, aku baru bersama Celia baru-baru ini setelah dia mencampakkanku," kata David sambil tersenyum masam. "David, kami tidak ingin bertanya tentang ini, kami ingin bertanya ada apa denganmu dan mengapa kamu tiba-tiba menjadi bos besar?" Salah satu teman sekelas bertanya. "Ya, Bu Hans mengatakan bahwa kamu sekarang adalah bos besar dan kamu menyumbangkan uang untuk sekolah. Berapa banyak yang Anda sumbangkan yang dapat membuat mes?" Hans secara khusus berterima kasih. "Tidak banyak," jawab David samar. "Berapa tidak banyak?" "Ya, kamu harus memberi nomor meskipun tidak banyak, kan?" "Saya baru saja menyumbang 200 juta, jawab David. "B, berapa?" seorang teman sekelas bertanya, tergagap. 200 juta, ulang David.
200 juta-juta, sialan, David. Apakah Anda dimuat sekarang? Salah satu teman sekelas berseru dengan keras. Semua orang menatap David dengan tatapan kosong, termasuk Clay. Meskipun keluarganya cukup kaya di kota Su, itu adalah 200 juta. Bahkan jika dia menggabungkan semua asetnya, itu bahkan mungkin tidak mencapai 10% dari 200 juta. Meski begitu, David hanya menyumbangkan 200 juta untuk sekolah. Bab 442. Berapa banyak uang yang dia punya? 10 miliar. Atau 20 miliar? David, kau tidak bercanda, kan? Teman sekelas yang lain bertanya. Mengapa saya bercanda tentang itu? Bukankah Bu Hans ada di sini? Bagaimana saya berani mengatakan omong kosong? Kata David tak berdaya. Semua mata kembali tertuju pada Giselle. Itu benar, David masih peduli dengan alma maternya setelah dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya berterima kasih kepada David atas nama seluruh sekolah. Semua orang harus belajar dari David, kata Giselle. Ledakan. Seluruh ruangan meledak. Semua orang terkejut. David sebenarnya menyumbangkan 200 juta untuk sekolah. Apakah ini masih David yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu? Hanya butuh 3 tahun baginya untuk mencapai ini. David, bagaimana kamu melakukannya? Seorang teman sekelas bertanya. Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki miskin yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu menyumbangkan 200 juta ke sekolah hanya dalam waktu 3 tahun? Selain itu, dia mungkin masih punya banyak uang. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Betapa luar biasa. Betapa tidak bisa dimengerti. Betapa keterlaluan. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Selama Anda rajin belajar, terlibat dalam masyarakat, dan memahami kebutuhan masyarakat, Anda mungkin bisa segera melakukannya juga. Saya mulai bekerja paruh waktu sangat awal dan saya telah mempelajari kebutuhan masyarakat dan orang-orang sejak saat itu. Setelah itu, saya mulai perlahan mencapai ini, kata Dan Country. Dia hanya bisa mengatakan ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia yang terpilih dan dia dipilih oleh sistem, repat. Sial, bos, kamu terlalu luar biasa. Aku telah memutuskan untuk bekerja untukmu. Aku juga, bos, mohon bimbingannya. Bos, aku akan berlutut untukmu. Bos, kamu adalah idolaku. Tolong jadilah ayah gulaku. Seluruh ruangan gempar. Semua orang menjilat David. Mereka tidak bisa menahannya. Ini adalah kenyataan. Mereka pasti orang paling beruntung di dunia ini memiliki teman sekelas seperti David yang menjadi bos. Siapapun yang tidak memanfaatkan kesempatan ini pasti akan menjadi orang bodoh. David pun menjawab pertanyaan mereka satu per satu. Mereka semua cukup dekat satu sama lain di sekolah menengah dan kapanpun mereka membutuhkan makanan, mereka akan menghubungi David. Tanah liat juga sama. Selain konflik kecil tadi, mereka tidak pernah makan daging sapi sebelumnya. Apalagi Clay lah yang paling banyak mendukung bisnisnya berupa pemesanan take-out. Inilah sebabnya mengapa David bersedia datang ke reuni dan mengekspos identitasnya. Adapun Clay, setelah mengetahui bahwa David memang menyumbangkan 200 juta untuk sekolah, kebencian dan kecemburuan di hatinya sekarang diganti dengan rasa iri. Ketika seseorang berada bermil-mil di depannya sehingga dia tidak dapat melihat peluang untuk menyalip mereka, dia tidak akan memiliki pikiran lain lagi. Saat ini, Clay bahkan merasa bahwa hanya seseorang yang sehebat David yang akan cocok untuk Celia. Bab 443. Kemudian, reuni kelas menjadi pertunjukan satu orang David. Semua teman sekelas datang untuk menjilat David, mereka berusaha mendekatinya sehingga mereka memiliki rencana untuk masa depan. Jika mereka bisa menjilat David, apakah mereka masih harus mengkhawatirkan masa depan mereka? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Semua orang berusia 20-an, jadi tidak ada yang begitu bodoh untuk peduli dengan martabat mereka saat ini. Karena semua orang melakukan ini, Anda akan menjadi orang yang aneh jika tidak melakukannya. Yang lain tidak akan berpikir bahwa Anda jauh dari politik dan pengejaran materi, tetapi mereka akan berpikir bahwa Anda idiot. Apakah Anda tidak akan menjadi idiot karena tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik? Bahkan Clay mengesampingkan egonya dan mengagumi David. Ya, keluarganya memiliki sedikit kekayaan, tetapi siapa yang tidak ingin menaiki tangga sosial yang lebih tinggi ketika kesempatan ini diberikan kepada mereka? Bisakah Anda bayangkan betapa kayanya seseorang jika mereka bisa dengan santai menyumbangkan 200 juta? Selain itu, dia pikir dia memperlakukan David dengan cukup baik di sekolah menengah, dan setiap kali dia atau teman-temannya membutuhkan makanan, dia akan meminta David untuk mengantarkan mereka. Meskipun dia sedikit pamer, David juga diuntungkan darinya. Selain itu, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang menghina David. Antusiasme semua orang membuat David sedikit kewalahan, jadi dia hanya memberitahu mereka langsung untuk mengirim pesan pribadi atau meneleponnya jika mereka membutuhkannya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kekuasaannya. Baru kemudian semua orang kembali ke tempat duduk mereka untuk melanjutkan makan. Setelah makan siang, saatnya mengobrol.
Anak laki-laki akan melingkari David sementara anak perempuan mengelilingi Celia. David akhirnya menyingkirkan gangguan semua orang dan menarik kue beras ke samping. Dia ingin bertanya tentang situasi Yunus, King Kong, Moors. Dilihat dari nada bicara Colby barusan, sesuatu pasti telah terjadi pada King Kong. Di sekolah menengah, mereka bertiga sangat dekat. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam ketika mantan temannya dalam kesulitan? Dengan status David saat ini, selama dia mau, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan di Summerland. Namun, itu juga tergantung pada apa yang terjadi pada King Kong. Jika itu salahnya, selama hukuman yang harus dia terima masih dalam batas yang dapat diterima, David tidak akan ikut campur. Ini bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena dia memiliki prinsip dan batasan. Jika orang lain ingin menggertak teman baiknya, maka maaf, tidak peduli siapa orang itu, mereka harus menderita perlakuan yang sama 10 kali lebih buruk. Dari apa yang David ketahui tentang King Kong, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Yang ditakuti David sekarang adalah King Kong melakukan kesalahan karena dia impulsif. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Kue beras, katakan padaku, apa yang terjadi? Ada apa dengan King Kong? Tanya David. Dev, kamu adalah bos besar sekarang, jadi kamu harus menyelamatkan King Kong, kata Colby emosional seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Bagaimana saya akan menyelamatkannya jika Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Baiklah. Colby memberitahu David apa yang terjadi secara rinci. Setelah lulus dari sekolah menengah, King Kong tidak melanjutkan ke universitas. Dia bekerja di lokasi konstruksi dengan Colby karena keluarganya miskin. Meskipun pekerjaan di lokasi konstruksi sangat melelahkan dan harus terkena sinar matahari dan hujan, gajinya lebih tinggi daripada bekerja di pabrik. Ini sudah cukup baik bagi mereka yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Apalagi King Kong itu besar dan tinggi, sehingga mandor memintanya untuk menjaga lokasi pembangunan pada malam hari. Ini akan menjadi sumber pendapatan lain baginya. Oleh karena itu, King Kong akan bekerja di lokasi konstruksi pada siang hari dan tidur di lokasi konstruksi pada malam hari. King Kong tidak hanya menghemat uang sewa, tetapi dia juga mendapat sejumlah uang untuk menjaga lokasi konstruksi. Karenanya, dia secara alami sangat senang tentang ini. King Kong dan Rice Cake juga telah menghemat banyak uang selama 2 tahun terakhir. Setelah bekerja selama beberapa tahun lagi, mereka bahkan akan mampu untuk menikah. Bab 444. Namun, setengah tahun yang lalu, ketika King Kong menjaga lokasi konstruksi pada malam hari, dia mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari situ. Karena itu, dia pergi untuk melihat-lihat. Ternyata 3 anak muda yang sedang minum-minum melecehkan seorang wanita berusia 20-an dan menyeretnya ke lokasi konstruksi. Jadi, wanita itu berjuang dan berteriak minta tolong. King Kong tidak hanya mengenal wanita ini, tetapi dia juga sangat akrab dengannya. Dia adalah pelayan restoran terdekat dan namanya adalah Faye Chester. King Kong naksir Faye, dan dia sering makan di restoran itu agar dia bisa lebih sering bertemu dengannya. Sekarang dia dilecehkan, King Kong merasa bahwa bahkan Tuhan membantunya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil sebatang baja di lokasi konstruksi dan bergegas. Dia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Jika dia menyelamatkan Faye, dia akan memiliki kesempatan sempurna untuk berinteraksi dengannya. Mungkin saja Faye akan setuju untuk menjadi pacarnya. King Kong tinggi dan kuat, dan ketiga anak muda itu minum alkohol, jadi bagaimana mereka bisa menandingi King Kong? Oleh karena itu, mereka dikalahkan hanya dalam 2 atau 3 serangan. King Kong tahu kekuatan batang baja, jadi dia tidak berani memukul kepala anak-anak itu. Sebaliknya, dia hanya memukul mereka di kaki dan punggung mereka beberapa kali. King Kong yang baru saja berhasil menyelamatkan Faye sangat bersemangat, dan Faye sangat berterima kasih padanya. Keduanya bertukar kontak karena ini. King Kong awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi awal dari kebahagiaannya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi awal dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, King Kong dalam keadaan bersemangat sepanjang hari. Dia memiliki senyum di sudut mulutnya sepanjang hari. Colby juga bertanya apakah dia sedang menjalin hubungan, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata dia akan memberitahu Colby ketika mereka telah meresmikannya. Namun, pada hari ketiga, ketika King Kong sedang bekerja di lokasi konstruksi, beberapa petugas polisi datang untuk menemukannya dan memintanya untuk mengikuti mereka kembali ke stasiun untuk menyelidiki apa yang terjadi malam sebelumnya. King Kong mengikuti tanpa banyak berpikir. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan hanya mengira bahwa Faye telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah sampai di tempat itu, King Kong langsung dikurung sementara tidak ada orang lain yang datang menanyakan apapun padanya. King Kong kemudian didakwa dengan pemerkosaan dan luka fisik yang parah. Hal yang paling tidak dapat diterima dan dimengerti oleh King Kong adalah bahwa wanita yang diselamatkannya bahkan memberikan kesaksian palsu untuk pihak lain. Dia mengatakan bahwa King Kong yang melihatnya berjalan sendirian dan ingin mengganggunya. 3 orang yang dihajar King Kong malah menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Dengan segala buktinya, King Kong divonis 15 tahun penjara. Colby telah berlarian sangat lama mencoba membantu King Kong, dan akhirnya, dia menemukan bahwa 3 orang yang dipukuli oleh King Kong adalah hedonis terkenal di kota Su.
Keluarga mereka memiliki koneksi yang sangat kuat baik di dunia bawah maupun dalam penegakan hukum. Sementara itu, wanita itu tidak lagi bekerja di restoran. Colby tidak tahu kemana dia pergi, dan dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencari. Colby kehabisan pilihan. Meskipun dia tahu bahwa King Kong dijebak, dia tidak dapat menemukan tempat untuk memohon keadilan. Pihak lain juga mengirim seseorang untuk menemukannya. Mereka tidak hanya memukuli Colby, tetapi mereka juga memperingatkannya bahwa jika dia menancapkan hidungnya lagi, mereka akan mengirimnya ke penjara bersama King Kong. Setelah ayah Colby mendengar tentang ini, dia memintanya untuk berhenti peduli tentang ini. Jika tidak, seluruh keluarganya akan terseret ke dalamnya. Colby juga khawatir dia akan melibatkan keluarganya. Tidak ada gunanya jika dia terus menyelidiki karena, pada akhirnya, dia juga akan terseret. Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Ketika Colby pergi mengunjungi King Kong tidak hanya memar, tetapi dia juga sangat kurus sekarang. Hari ini, ketika Colby melihat bahwa David sekarang adalah bos besar, dia akhirnya berani memberitahu David segalanya. Dia ingin melihat apakah David punya cara untuk membantu King Kong keluar dari penjara. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik di sekolah menengah. Jika David menolak untuk membantu King Kong, maka seluruh hidup King Kong akan hancur. Bab 445. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? David bertanya dengan suara yang dalam. Dev, apa kamu tidak percaya padaku? Kapan aku berbohong padamu? Lagi pula, kita sudah berteman lama, jadi tahukah kamu seperti apa King Kong itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kata Colby. Baiklah, aku mengerti, jawab David. Dev, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan King Kong. Dia dipukuli setiap hari di sana dan saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Daud tidak berbicara. Pada saat ini, jantungnya tampak bergelombang dengan lava dan akan meletus seperti gunung berapi kapan saja. Dia berdiri dan berkata, semuanya, karena sesuatu muncul pada menit terakhir, aku tidak akan bisa tinggal di sini bersamamu malam ini. Saya akan membayar tagihan hari ini jadi jangan melawan saya untuk itu, Clay. Anggap saja aku meminta maaf. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat mengirim pesan pribadi atau menelepon saya, dan saya, David, akan mencoba membantu semua orang selama itu dalam kekuasaan saya. Setelah dia selesai berbicara, David berkata kepada Celia lagi, Celia, mengapa kamu tidak tinggal di sini bersama mereka? Colby dan aku akan keluar untuk menangani beberapa urusan. Aku akan menjemputmu di malam hari. Aku pergi denganmu. Celia bangkit dan berjalan ke sisi David sebelum memeluk lengannya. Kalau begitu, nikmati semuanya dan bersenang-senanglah. Panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu. Maaf, semuanya. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, dia meninggalkan kamar pribadi bersama Celia dan Colby. Sementara David berbicara di ruang pribadi, tidak ada yang berani berbicara atau menolak. Karena suasana hati David berfluktuasi, dia tidak bisa mengendalikan auranya. Semua orang di ruang pribadi dikejutkan oleh auranya, termasuk guru mereka, Giselle. Dia tidak menyangka David, yang biasanya terlihat begitu sopan dan ramah, mengeluarkan aura yang begitu besar. Dia bahkan tidak merasakan tekanan yang begitu besar ketika dia menghadapi kepala Departemen Pendidikan. Setelah David pergi, semua orang kembali sadar. Dia memang bos besar. Keagungan yang dia miliki dalam pidato itu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Petik 2. Ya, pada saat itu, saya merasa seolah-olah David tiba-tiba menjadi orang lain dan dia menjadi sangat menakutkan. Jantungku masih berpacu sekarang. Hanya seseorang di posisi terdepan yang bisa memiliki keagungan seperti itu, misalnya, beberapa bos atau orang penting. Semuanya, mari kita lanjutkan. David mungkin benar-benar memiliki sesuatu yang perlu dia tangani. Bos besar biasanya sangat sibuk, kata Clay. David membawa Celia dan Colby langsung ke tempat di mana King Kong disekap. Karena hanya satu orang yang diizinkan mengunjungi narapidana, Celia dan Colby menunggu David di luar. Ketika David melihat King Kong, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pria yang dulunya tinggi dan beratnya 180 pon sekarang telah kehilangan begitu banyak beratnya sehingga dia sekarang hanya memiliki berat 120 atau 130 pon. Dia tampak agak lemah saat berjalan, dan bahkan embusan angin sepertinya bisa meniupnya. Dev, kamu kenapa? Apakah kue beras memberitahumu? Raja Kong bertanya. King Kong, apakah kamu baik-baik saja? Tanya David, menekan amarah di hatinya. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati secepat ini. Tetapi jika Anda tidak datang, saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Terima kasih telah mengizinkan saya melihat Anda untuk terakhir kalinya, kata King Kong dengan air mata di sudut matanya. David tidak tahu pengalaman seperti apa yang bisa membuat pria bermartabat dan macho menangis. Orang harus tahu bahwa King Kong terkenal keras di sekolah menengah. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini, David menghibur. Dev, jika aku pergi, tolong beritahu orang tuaku bahwa aku telah mengecewakan mereka dan aku tidak bisa merawat mereka ketika mereka sudah tua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi padaku, dan aku tidak berani membiarkan kue beras memberitahu mereka. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menerimanya. Kamu harus memberitahu mereka begitu kamu keluar dari sini.
Tunggu sebentar dan aku akan segera mengeluarkanmu. Jangan, Dev, jangan terlibat dalam hal ini. Saya tahu mereka sangat kuat dan mereka pasti memaksa Faye untuk melakukan itu. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, King Kong menghentikan David. Setelah berjalan keluar dari ruang kunjungan, David menekan keinginannya untuk menemukan pelaku dan membalas dendam King Kong. Saat ini, dengan identitasnya, dia tidak perlu melakukan ini sendiri lagi. Selama dia mengucapkan kata itu, orang lain akan secara otomatis datang kepadanya. Jadi, bagaimana King Kong? Tanya Colby. Bab 446. Dia baik-baik saja sekarang, hanya sedikit lemah. Seseorang pasti telah memukulinya di dalam, kata David. Apa yang selanjutnya kita lakukan? David, Anda harus memikirkan cara. King Kong tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sekarang baru setengah tahun, dan masih ada 14,5 tahun lagi. Kata Colby cemas. Jangan khawatir, selama saya di sini, tidak ada yang akan terjadi pada King Kong. Aku tidak akan mengizinkannya. David menepuk bahu Colby dan meyakinkannya. Setelah ini, David mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan yang menyebutkan semua anggota dalam obrolan grup SCC. David inti, semua anggota di sekitar Kota Su di Provinsi Sungai Selatan segera melapor ke Kota Su. Segera, beberapa anggota menjawab. Ya Pak, eta 1 jam. Ya, Pak, eta 1,5 jam. Ya, Pak, eta 2 jam. Sebagai anggota inti SCC, David berada dalam posisi yang cukup tinggi untuk dipanggil, Tuan, dan tidak ada yang mengabaikan pesannya. Bahkan bos SCC, Clinton yang jarang aktif di grup chat pun membalas. Clinton, Bos David, ada yang bisa saya bantu? Goldie juga menjawab. Goldie, Bos hubungi saya jika Anda butuh bantuan, David. Obrolan grup SCC meledak. Dua bos telah membalas pesan anggota inti. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah SCC. Anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya jauh dari Kota Su terlepas dari keanggotaan tingkat rendah, menengah, atau tinggi mereka, menjatuhkan apa yang mereka lakukan dan melaju ke Kota Su. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya latar belakang keluarga David jika dua bos membalas pesannya dengan sangat sopan. Akan menguntungkan untuk meninggalkan kesan sekecil apapun pada seseorang yang begitu kuat. David, Bos, tidak apa-apa. Clinton, Goldie. Saya mengerti. Clinton, Bos, baiklah, kalau begitu. Goldie, Bos, oke. David masih tidak tahu bahwa anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya saat ini sedang dalam perjalanan ke Kota Su berkat balasan dari dua bos SCC. Kemudian, David menghubungi Kapten Tim Vulture Falcon, Lucas, dan memberinya deskripsi singkat tentang apa yang terjadi sehingga yang terakhir dapat mengatur seseorang untuk menangani akibatnya. Lucas segera menyuruh David untuk tetap tenang dan menunggu sementara dia pergi untuk menghubungi seseorang untuk menyelesaikan masalah. David bukan lagi pria seperti dulu. Tidak berlebihan, tetapi ketika David masih menjadi anggota Falcons Tim Vulture, statusnya sudah jauh lebih tinggi daripada Lucas, yang adalah kaptennya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota Parlemen Summerland yang ke-11. Dia akan menjadi salah satu dari 11 orang yang memegang kendali atas nasib dan arah perkembangan Summerland. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan yang dimiliki oleh posisi seperti itu. Lucas segera menghubungi Menteri Kabinet Provinsi South River dan meminta pria itu untuk pergi ke Kota Su dan membantu David keluar. Bab 447. Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River sedang rapat saat ponselnya yang terenkripsi berdering. Dia berjalan ke samping dan mengambilnya karena orang-orang tidak menelepon nomor terenkripsinya kecuali itu darurat. Halo, ini Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River. Halo, Pak Nelson, ini Lucas Brown dari tim Vulture. Halo, Kapten Brown, apa yang bisa saya bantu? Cat bertanya dengan sopan. Ketika orang-orang dari tim Vulture menghubunginya, biasanya karena ancaman asing telah muncul di wilayah hukumnya dan kerjasamanya diperlukan. Halo, Tuan Nelson, silakan lanjutkan ke Kota Su dan ikuti instruksi lebih lanjut dari seorang pria bernama David Liddell, kata Lucas. Kapten Brown, apakah ancaman asing muncul di Kota Su? Berapa tingkat ancamannya? Tanya Cat. Dia perlu tahu tingkat ancaman apa dari situasi ini untuk memutuskan orang mana yang akan dikirim. Tidak satupun dari itu. Anggota tim Vulture David Liddell terlibat konflik dengan pasukan lokal Kota Su, di antaranya adalah pejabat pemerintah. Saya khawatir David tidak akan bersikap mudah pada pria itu dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Kade tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia harus secara fisik pergi ke Kota Su ketika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan telepon. Kapten Brown, saya dapat dengan mudah menyelesaikan ini dengan panggilan. Apakah saya benar-benar harus pergi ke Kota Su? Tanya Cat. Sementara itu adalah tugasnya untuk bekerja sama dengan Falcon dan satuan tugas khusus lainnya dengan misi mereka, masalah hari ini tidak terdengar seperti misi penting. Dia tidak ingin menyinggung Falcon, tetapi sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River, dia merasa terhina karena harus secara pribadi menangani masalah kecil seperti itu. Nelson, jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota Parlemen Summerland yang ke-11.
Jika Anda berpikir bahwa ini adalah masalah kecil, maka tidak ada yang tersisa untuk saya katakan. Petik 2. Apa? Mata Cat melebar karena sangat terkejut. David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Summerland. Sebagai Menteri Kabinet di salah satu provinsi Summerland, Cat secara alami tahu apa artinya posisi seperti itu. Bagaimana bisa, Kapten Brown? Saya tidak menerima berita tentang hal seperti itu. Seru KD. Sebagai Menteri Kabinet sebuah provinsi, dia seharusnya diberitahu tentang berita seperti itu. Aku tidak bercanda tentang ini. Semua Menteri Kabinet provinsi akan segera menerima berita ini, kata Lucas. Aku sedang dalam perjalanan. Bagaimana saya bisa menghubungi Tuan David Liddell? Baiklah, sampai di sana secepatnya, saya akan mengirimkan kontak David sebentar lagi. Cat menutup telepon dan langsung mengumumkan akhir pertemuan, lalu dia menahan personel inti provinsi South River. Kumpulkan barang-barangmu, kami akan segera menuju ke kota Su, kata Cat kepada orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Apa yang kita lakukan di kota Su, Tuan Nelson? Ya, apakah terjadi sesuatu, Tuan Nelson? Cat menjawab, seorang calon anggota parlemen dalam keadaan darurat. Kita harus segera pergi. Apa, kalau begitu kita harus pergi sekarang? Ya, kita tidak bisa membuang waktu. Seluruh ruang konferensi menjadi riuh ketika mereka mendengar tentang calon anggota parlemen. David membawa Celia dan Colby ke sebuah restoran dan meminta kamar pribadi yang tenang. Kemudian dia menerima telepon dari Charles begitu dia masuk. David, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk keluar? Tanya Charles melalui telepon. Tidak apa-apa, Charles. Tidak perlu datang, saya sudah menyelesaikan masalah ini sebelum Anda tiba. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak ketika saya kembali ke River City dalam beberapa hari, jawab David. Baiklah, aku akan menunggumu, kalau begitu, kata Charles. Dengan kekuatan David saat ini, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan di daerah kecil seperti kota Su. Karena ini adalah masalah kecil, tidak perlu ada orang lain untuk campur tangan atas namanya. David mengakhiri telepon dengan Charles dan bertanya kepada Colby, ceritakan tentang ketiganya. Mereka bertiga adalah anak-anak dana perwalian kota Su. Gilbert, pria terkaya di kota Su, putra Eden Yield, Jet, putra Godfather Vaughn, dan Lincoln, putra wakil menteri kota Su Nichols, jawab Colby. Dia membutuhkan waktu sebulan dan semua uang yang dia peroleh selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan informasi tentang mereka bertiga. Dia sangat terpukul untuk mengetahui bahwa meskipun mengetahui siapa orang-orang ini, dia tidak mampu membuat musuh dari salah satu dari mereka dan bahkan dipukuli. Seorang pengusaha, bos geng, dan pejabat pemerintah. Menarik. David mengejek. Apa yang kita lakukan sekarang, David? Tanya Colby. Apalagi selain menunggu? Untuk siapa? Seseorang yang bisa membuat ketiganya berlutut dan bertobat. Apa? Colby tercengang. David terus meminum tehnya. Sementara angin kekacauan bertiup kencang di provinsi Sungai Selatan di luar kamar pribadi. Hampir setiap anggota SCC dalam perbatasan provinsi Sungai Selatan telah bergegas ke kota Su. Orang-orang ini semua dari keluarga terhormat di berbagai kota besar. Tidak ada yang mengalami efek mengejutkan dari semua anggota ini bergerak pada saat yang sama sampai hari ini. Pada saat yang sama, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan juga membawa semua pejabat tinggi Provinsi Sungai Selatan ke kota Su. David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Summerland. Lucas tidak akan pernah berani mengarang berita seperti ini, jadi jika dia mengatakannya, kemungkinan besar itu benar. Dalam hal ini, Menteri Kabinet Cat dari Provinsi South River harus bertindak dengan hormat. Ini karena jika Cat memusuhi David, dia mungkin akan dipecat dari posisinya sebagai kepala kabinet provinsi begitu yang terakhir bergabung dengan jajaran parlemen. Cat takut dia akan terlambat, karena kota sungai cukup jauh dari kota Su. Itu akan memakan waktu 6-7 jam hanya untuk berkendara ke sana. Jadi, pria itu memutuskan untuk naik helikopter. Cat dan yang lainnya baru saja pergi ketika bawahannya menghubungi pejabat kota Su. Mereka memberitahu para anggota bahwa Tuan Nelson akan tiba di kota Su dan memberitahu para pejabat di sana untuk bersiap menyambut menteri. Hal ini menyebabkan kekacauan di antara pejabat kota Su dan menteri kabinet di sana segera mulai mengatur penyambutan. Seluruh kota Su langsung menjadi sibuk. David meminum tehnya dengan malas. Segera setelah itu, seseorang mengirim pesan kepadanya secara pribadi untuk memberitahunya bahwa anggota SCC yang paling dekat dengan kota Su telah tiba. David menyuruh mereka menunggu dulu. Ada orang lain yang dia tunggu. David percaya bahwa Lucas tahu apa yang diinginkannya. Jika ada pejabat pemerintah di antara lawan-lawannya, wajar saja jika ada pejabat pemerintah lain yang menyelesaikan masalah ini. David ingin menyerang dari berbagai aspek dan memberi orang-orang ini rasa obat mereka sendiri. Dia ingin mereka merasa tidak berdaya, merasa ketakutan, dan merasa putus asa. Dia ingin mereka melepaskan King Kong dan mengirim pria itu kembali, lalu berlutut dan meminta maaf. Adapun apakah mereka akan dimaafkan, ya, itu tergantung pada King Kong. David yakin bahwa King Kong tidak akan memaafkan orang-orang ini. Bab 448.
3 jam kemudian, David menerima telepon dari Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. David tidak membuang waktu untuk basa-basi dan langsung memberitahunya apa yang terjadi serta keterlibatan pejabat pemerintah dalam hal ini, lalu menyuruh pria itu untuk menangani masalah dengan tepat. Pada saat yang sama, David juga memberitahu anggota SCC yang hadir di Kota Su untuk mencoba dan menindas pengusaha terkaya Kota Su, Eden, dan bos geng Milton dengan metode mereka sendiri dan mencekik mereka berdua secara finansial. Kota Su hanyalah sebuah kabupaten kecil, Eden dan Milton kebetulan memiliki beberapa koneksi di Kota Su. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bangsawan. Menghadapi penindasan dari keluarga bangsawan di kota-kota besar di sekitar Kota Su, mereka berdua tidak berdaya dan sepenuhnya hancur. Apakah itu dalam hal bisnis komersial atau gelap, keluarga-keluarga ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Eden dan Milton sepenuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, mobil-mobil mewah berkumpul di restoran tempat David berada. Ini semua adalah mobil mewah yang harganya jutaan dolar. Tak seorang pun di county ini pernah melihat begitu banyak mobil mewah pada saat yang bersamaan. David menerima berita itu juga. Dia berdiri dan berkata, "Ayo, mereka di sini." David memegang tangan Celia saat Colby mengikuti di belakang mereka. Mereka bertiga tiba di pintu masuk dan melihat 6 orang berlutut di depan restoran dengan 20 hingga 30 orang lain di sekitar mereka. Mata Colby melebar ketika dia melihat keenamnya berlutut di lantai dan bergidik kaget. 3 anak dana perwalian Kota Su lah yang menjebak King Kong, serta ayah mereka. Mereka adalah orang-orang kuat di Kota Su, namun di sini mereka gemetar saat berlutut di tempat. Bahkan seorang idiot pun bisa menghubungkan titik-titik itu, dan Colby segera menatap David yang berada tidak jauh di depannya. Kekaguman di hatinya melonjak seperti banjir yang kuat dan mengancam akan membanjiri dirinya. Seperti yang diharapkan dari David, pria itu terlalu hebat. Yang dilakukan David hanyalah duduk dan minum teh sebelum lawannya mendekat dan berlutut. Sebelum dia, David mengabaikan 6 orang yang berlutut di tanah, dan menoleh ke yang lain yang berdiri, "Terima kasih semua sudah datang. Ayo, aku akan mentraktir kalian semua makan." "Kau terlalu baik, Tuan. Kami bahkan tidak berbuat banyak." "Betul sekali. Kami di sini hanya untuk melihat Anda beraksi, Pak. Kami hampir tidak melakukan apa-apa. Lagi pula kalian semua ada di sini, jadi biarkan aku yang mentraktirmu, oke? Lakukan untuk aku." Kemudian, David berjalan dan membawa mereka pergi. Hanya untuk melihat beberapa orang datang ke arahnya. Berdiri di depan adalah Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. "Halo, Tuan Liddell. Saya Cat Nelson," sapa Cat dengan tangan terulur saat melihat David. Dia benar-benar terkejut pada saat ini karena betapa mudanya David, yang terakhir baru berusia 20-an. Cat tidak percaya bahwa pemuda berusia 20 tahun ini akan menjadi anggota parlemen Summerland yang ke-11. Kumpulan 10 anggota saat ini semuanya berusia setidaknya 40 tahun. Tidak terpikirkan bahwa David berhasil bergabung dengan barisan mereka meskipun berusia 20-an. David akan menjadi sangat kuat begitu dia menjadi anggota parlemen, dan mengingat usianya, David memiliki masa depan yang cerah di depannya. Bahkan mungkin saja David benar-benar berkesempatan menjadi anggota parlemen Summerland nomor 1. Cat tahu bahwa mendapatkan David di sisinya akan menghasilkan keuntungan yang tidak dapat diatasi. David juga mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Cat. "Halo, Tuan Nelson. Saya David Liddell." Bab 449. "Tan, Liddell, kami sudah mengirim temanmu ke rumah sakit. Dia agak lemah dan butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana kita harus berurusan dengan sisanya?" tanya Cat. "Tan, Nelson, saya berharap Anda akan menangkap semua orang yang terlibat dalam hal ini. Saya tidak ingin melihat orang-orang yang berkuasa menggunakan otoritas mereka untuk menyakiti orang-orang biasa." "Ya, tentu saja, Tuan Liddell. Saya akan meluruskan seluruh provinsi South River begitu saya kembali. Aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi." "Terima kasih, Pak Nelson. Apakah Anda bebas sekarang? Mungkin kita bisa bicara sambil makan." David diundang. David bukanlah orang yang kurang ajar, dan Cat memang memperlakukannya dengan sopan meskipun dia adalah seorang menteri provinsi dan penatuannya. "Aku sangat ingin," jawab KD. Seolah-olah dia akan menolak kesempatan untuk mengenal David lebih baik. Tidak ketika dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada David. "Anda dulu, Pak Nelson." "Tidak, Anda, Tuan Liddell." Mereka lalu pergi bersama. Di belakang mereka, para anggota SCC menyaksikan David dan Cat mengobrol di antara mereka sendiri. "Astaga, bukankah itu Menteri Kabinet Provinsi South River, Tuan Nelson?" "Kamu benar, seperti yang diharapkan dari Tuan Liddell. Dia sangat mengagumkan, bahkan Pak Nelson memperlakukannya dengan sopan. Berjalan lebih cepat, kami tidak ingin ketinggalan." Kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 anggota dengan cepat mengikuti David dalam deretan 20 hingga 30 mobil. Setelah David dan kelompoknya pergi, Eden, Vere, Milton, dan putra mereka dibiarkan berlutut di lantai. Ada juga banyak orang berkumpul untuk menonton dari jauh. 6 dari mereka terkenal di Kota Su, jadi wajar jika mereka menarik banyak perhatian saat mereka berlutut di lantai.
Bukannya masa berani mendekati mereka karena takut akan pembalasan dari 6 orang ini. David dan yang lainnya mungkin telah pergi, tetapi Eden, Fere, Milton, dan yang lainnya belum berani berdiri. Mereka masih ketakutan dengan apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Bicara, siapa yang Anda tiga menyinggung? Kami tidak hanya menghadapi tekanan dari berbagai keluarga bangsawan di Provinsi South River, tetapi Menteri Kabinet Provinsi kami juga datang. Kami mungkin ayahmu, tetapi itu tidak berarti kami wajib mengikutimu ke dalam masalah. Eden mendongak dan memukul kepala Gilbert, bertanya dengan tegas. Ayah, aku juga tidak tahu. Gilbert berkata dengan menyedihkan. Kamu tidak tahu, aku bilang untuk berhati-hati dengan siapa yang kamu bully, bukan? Saya mengatakan kepada Anda untuk menghindari orang-orang yang tidak mampu Anda sakiti. Lihat apa yang telah Anda lakukan sekarang. Kita semua kacau. Ayah, apa yang kita lakukan sekarang, kalau begitu? Gilbert bertanya dengan gemetar. Apa yang kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan selain berlutut dan menunggu di sini? Fere, apakah kamu tidak menerima berita apapun? Milton bertanya pada Fere. Mereka semua terlibat dalam insiden dengan King Kong dan merupakan pasukan lokal di kota Su. Mereka memiliki kepentingan yang sama dan mereka diuntungkan dan dirugikan sebagai satu kesatuan. Tidak ada sama sekali. Kami masih mempersiapkan kedatangan Pak Nelson, tetapi saat dia tiba, dia menyuruh saya datang ke sini dan berlutut untuk bertobat. Mungkin bukan akhir bagi kita jika kita dimaafkan, tetapi jika tidak, hidup kita akan berakhir di Summerland, kata Fere dengan sungguh-sungguh. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah masalah besar karena Tuan Nelson sendiri datang untuk menyelesaikannya. Isu. Itu masih membuatnya dingin sampai ke tulang ketika dia mengingat sikap Pak Nelson barusan. Apa, mereka sekuat itu? Milton jatuh tersungkur karena shock. Kita dalam masalah. Kacau, saya memberitahu Anda. Benar-benar kacau. Eden bergumam pada dirinya sendiri. Ayah. Saya tidak berpikir itu salah kami. Tentu, kami mengerikan bagi orang-orang, tetapi kami telah berada di kota Su sepanjang waktu. Kami tidak pernah bertindak keluar jalur ketika kami meninggalkan kota Su, jadi tidak mungkin kami menyinggung seseorang yang begitu penting. Bagaimana jika mereka mengejar kalian sebagai gantinya? Lincoln menganalisis. Ya, saya setuju dengan Lincoln. Tidak mungkin kita bisa menyinggung seseorang yang begitu kuat di kota Su. Jet menimpali. Kami tidak bersalah, ayah. Ini sama sekali bukan salah kami, kata Gilbert dengan menyedihkan. Lalu dengan siapa kita berhadapan? Mengapa mereka melakukan ini? Bab 450. David membawa semua orang ke restoran Frangipani dan memesan seluruh tempat sambil juga membayar tagihan untuk makan reunismenya. David, Celia, dan Colby kemudian duduk bersama Cat dan pejabat inti lainnya di Provinsi South River di meja lain. Sementara itu, anggota SCC berpisah untuk duduk di 3 meja. Sejauh yang mereka ketahui, perjalanan ke kota Su ini akan sia-sia jika mereka bisa melihat David dan meninggalkan kesan padanya. Melihat Pak Nelson sungguh di luar dugaan mereka. Para pejabat ini adalah orang-orang yang paling berwibawa di Provinsi South River. Seperti yang diharapkan dari pria yang teksnya saja telah mengumpulkan balasan dari 2 bos SCC dan kesopanan Menteri Kabinet Provinsi South River. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya David. Bahkan ketiga bos SCC tidak dapat menerima perlakuan seperti itu dari Pak Nelson, tidak ketika Cat adalah sesepuh mereka. Sejujurnya, bahkan ayah mereka, orang-orang dengan status lebih rendah dari 3 bos SCC, tidak akan memperlakukan pemuda biasa dengan tingkat rasa hormat yang sama seperti yang diberikan Cat kepada David. Ini menekankan betapa kuatnya Daud. David dan Cat mengobrol dengan gembira sambil makan. Celia adalah satu-satunya orang yang tenang, karena semua orang merasa terlalu percaya diri. Bagaimanapun, Cat adalah Menteri Kabinet Provinsi South River dan David adalah calon anggota Parlemen Summerland. Kedua status mereka tidak dapat dijangkau. Cat tidak merasa terlalu asing karena dia tidak asing dengan pertemuan dengan orang-orang penting, tetapi ini adalah pertama kalinya yang lain bertemu dengan calon anggota parlemen seperti David. Pejabat lainnya tidak cukup tinggi kedudukannya untuk berhubungan dengan anggota parlemen, karena Menteri Kabinet Provinsi sudah menjadi orang paling berwibawa yang mereka temui. Karena itu, mereka hanya bisa setuju dan tersenyum saat dua lainnya berbicara. Celia merasa bangga saat melihat David berbicara riang dengan yang lain. Dia tidak peduli apakah David kaya atau miskin, atau apakah pria itu terkenal atau tidak. Namun, semakin sukses David, semakin membuktikan bahwa seleranya pada pria. Kami masih belum tahu apa-apa. Tetaplah berlutut, mereka akan kembali pada akhirnya dan kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan nanti setelah kita mengetahui kebenarannya. Tunggu, jadi apakah kita terus berlutut sekarang? Jelas sekali. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Sangat rapi, tentu saja, dia juga gembira atas keberhasilan David, karena setiap wanita menginginkan suaminya menjadi pahlawan. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Sarah karena telah mencampakkan David, sehingga memberinya kesempatan untuk bersama pria itu. Pria paling pendiam di meja itu adalah Colby. Sebagai seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat terbawah, Colby sangat tertekan untuk tiba-tiba duduk di meja yang sama dengan Menteri Kabinet Provinsi South River.
Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya dan bahkan tidak menyentuh piring di depannya. David memang menyadari kecanggungan Colby tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa kata penghiburan tidak akan mengubah perilaku Colby. Apa yang dia butuhkan adalah lebih banyak paparan situasi seperti ini. Pearl adalah contoh terbaik dari ini. Dia mungkin adalah manajer lobi Golden Leaf Hotel, tapi dia pasti akan panik jika harus duduk dan makan bersama Cat. Sekarang, setelah pelatihan selama beberapa bulan terakhir, menghabiskan ratusan miliar dan mengelola ibu kota Liga Timur yang memiliki kekayaan bersih lebih dari $1 triliun, Pearl perlahan belajar memancarkan kepercayaan dan kekuatan. Dia akan dapat berbicara dengan semua orang dengan percaya diri jika dia duduk di sini hari ini. Setelah minum dengan beberapa meja di sekitar mereka, David berkata, "Tuan Nelson, saya masih memiliki beberapa teman sekelas di sana. Saya akan segera kembali, jadi silakan nikmati hidangannya." "Silakan, Tuan Liddell, tidak perlu khawatir tentang kami," kata Cat sopan. David membawa Celia dan Colby ke kamar pribadi yang sebelumnya ia makan siang itu. Mantan teman sekelas itu masih gaduh seperti biasanya. Mereka tidak tahu tentang kekacauan yang menghancurkan kota Su selama sore yang singkat. Semua orang ketakutan ketika Cat memerintahkan penyelidikan ketat atas insiden dengan King Kong Jonah. Mereka tidak ingin terseret dalam masalah ini. Setiap orang yang pernah melakukan bisnis, komersial atau terlarang, dengan Eden dan Milton segera mengeluarkan pernyataan menjauhkan diri dari dua mantan. Ini adalah pertama kalinya beberapa lusin keluarga di Provinsi South River bekerja sama untuk menyerang. Setiap kecelakaan sekarang dapat menyebabkan kehancuran total mereka. Semua orang menyambut David dengan antusias ketika mereka melihatnya. "Tan Liddell, ayo duduk, kami sudah menunggumu." "Tan Liddell, Anda akhirnya kembali, kita semua sudah menunggu." "Maaf, teman-teman, ada sesuatu yang terjadi hari ini. Saya sebenarnya datang ke sini untuk meminta maaf, saya tidak berpikir saya akan bisa makan dengan kalian malam ini. Bersenang-senanglah, dan pastikan untuk menghubungi saya jika Anda pernah pergi ke River City." "Ayo, aku akan bersulang untuk kalian semua," kata David sambil mengangkat gelas anggur.